Selamat datang di LBJ Viral 24 bikin deg-degan. Nah, balik lagi bersama gue di sini Ronald dan partner gue yang makin kece aja nih. Iya, Sandi March. Hari ini kita bakal ngebahas 3 video yang bakal teman-teman geleng-geleng kepala nih. Bagaimana kejadian polisi saling tembak dengan polisi di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Dan yang kedua ada operasi tangkap tangan dari KPK untuk gubernur dari Bengkulu. Dan yang ketiga ada motor listrik yang terobos banjir. Ya. Ketiga-tiganya video viral dan berita viral ini dapat Anda saksikan di One Zone TV. Bukan dong. Oh, beritanya Iya. tentunya pasti bisa dibaca dong di artikel kita ya. Iya, di mana tuh? lbj.xyzonemedia.com. Nah, buat pemirsa juga jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng di One Zone TV. Nah, langsung aja nih kita bahas ke video yang pertama. Nah, video yang pertama ini adalah kemarin sempat kita tahu kasus antara polisi tabrak polisi, sekarang polisi tembak polisi. Nah, itu jadi serem juga ya, bagaimana kejadian itu bisa terjadi. Kita lihat aja videonya. Pelakunya nih, namanya AKP Dadang, Kabak Ops dari Polres Solok Selatan. Kita langsung ke videonya. Sikat dari luar semua disikat. Oh, betul. Oh, ini korbannya ya? Korbannya. Oke, itulah dia video detektif penangkapan dari ini salah pencet nih pemirsa. Mohon maklum ya. Ya, itulah dia tadi video penangkapan dari siapa tadi pelakunya? Namanya AKP Dadang, dia adalah seorang Kabak Ops di Polres Solok Selatan, Sumatera Barat. Nah, ini adalah kasus yang sangat membuat kita tercengang ya. Kenapa? Karena banyak sekali kasus polisi belakangan ini ya. Kemarin ada polisi tabrak polisi, sekarang polisi tembak polisi ini. Nah, ini kabarnya kasus ini kenapa nih penyebabnya nih? Katanya sih ini semua gara-gara tambang galian C yang ada di daerah Solok Selatan, di mana si AKP Dadang ini pelaku penembakan kepada Kasat Reskrim Polres Solok Selatan nih, AKP Ulil, yang katanya si AKP Dadang ini membackingi dari oknum yang ada di tambang itu. Di tambang galian C dan mau ditangkap nih sama AKP Ulil Kasat Reskrim. Oh, mau ditangkap dan diproses hukum tentunya ya. Tapi AKP Dadang meminta supaya AKP Ulil jangan melakukan hal tersebut karena dia ada relasi backing-membacking tadi lah. Nah, backing-membacking ini sudah menjadi rahasia umum. Dan yang bikin heboh nih ya, ketika diperiksa, ada yang gue lihat tadi ya di videonya, kok nggak diborgol kayak gitu. Sorry, maaf. Ini agak belibet nih. Iya, memang itu sempat jadi bahan perbincangan kan sama buat netizen. Kejadian baru kemarin kan Jumat 22 November ya. Kenapa dia nggak diborgol saat diperiksa? Karena katanya menurut aparat dari Polres dan juga Polda, ini bagian dari program metode pemeriksaan lah supaya ini dia bisa merasa santai sehingga bercerita apa adanya katanya. Aduh, bagaimana ini? Udah nggak diborgol, dielus-elus pula. Kita langsung aja simak komentar dari netizen nih. Ini komentarnya pasti lucu-lucu nih. Kita lihat komentar yang pertama. Dari Ade Ferdian, bisa santai gitu di depan propam kayak segan-segan gitu pas sama pelaku, usut sampai ke akar-akarnya nih. Ini usut sampai ke akar-akarnya maksudnya yang ada di galiannya ya, kayaknya ini
dari pembunuhan ini bisa Ya, merembet kemana-mana nih. betul. Bisa jadi AKP Dadang itu sebagai pelaku penembakan kepada AKP Ulil, dia pasti menerima inilah apa namanya, menerima tanda jasa lah untuk dia membackingi galian C tersebut, Nah, itu dia tambang tersebut kan. tambang galian C tersebut ya. Next, komentar selanjutnya ada di Big Boss Vapis Store Temanggung. Masih adakah aparat-aparat yang benar-benar menjalankan sumpahnya memberantas kejahatan bukan malah jadi pelakunya? Semoga masih ada di Indonesia ini dan semoga banyak, kalau nggak hancur ini Indonesia. Ya semoga aja sih, ya memang masih ada lah. Masih banyak lah Ya, aparat-aparat yang memang benar-benar menegakkan keadilan, Keadilan. yang benar-benar kerja istilahnya bagi keamanan, keadilan masyarakat begitu. Pasti ada. Masih ada. Ini cuman salah satu dari segelintir oknum polisi yang memang nggak kuat nih mentalnya untuk memegang senjata api. Dan parahnya lagi, selain dia menembak rekannya polisi nih, si AKP Ulil hingga tewas dengan 2 kali tembakan di pelipis sama pipi, tapi pelaku juga menembak rumah dinas Kapolres Solo Selatan ini. Nah, rumah dinasnya juga ditembakin juga. Iya, jadi ya? ternyata si AKP Dadang ini kesel juga sama Kapolresnya. Akhirnya setelah menembak si korban, AKP Ulil hingga tewas, dia langsung ke rumah Kapolres yang nggak jauh dari Mapores, sekitar jarak 50 meter katanya. Ditembak tuh 6 kali tembakan. Nah, ini Cuma untung Kapolresnya lagi nggak ada. Nah, itu berarti kalau sudah sampai kayak gitu berarti deckingannya kuat banget nih kayaknya, berani banget ya. Entah deckingannya kuat, entah emosinya nggak bisa kekontrol ya. Tapi ya itulah sebenarnya sih bukan masalah apa-apa ya, bukan masalah nyata api, masalah nggak kuat pegang uang. Oke, next selanjutnya. Itu dari B_Aris_Munandar. Itu gimana keluarga yang ditinggal, khususnya anaknya? Aduh, nggak kuat kalau masalah anak ditinggal selamanya. Iya, kita turut berduka cita kepada keluarga AKP Ulil ya, yang beliau jenazahnya udah dikirimkan ke Makassar, di mana tempat aslinya AKP Ulil ini. Ya, kita turut berduka cita kepada keluarganya lah ya. Ya, semoga kejadian seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari, dan semoga polisi-polisi kita tetap bisa mengontrol emosi dengan baik, tidak gelap mata sama yang ijo-ijo gitu ya. Profesional lah. Profesional. Promoter. Nah, kita langsung aja nih ke Kasus berita yang kedua. Ada apa? Ada penangkapan OTT nih. Salah satunya adalah Gubernur Bengkulu yang sempat diuber-uber 3 jam katanya melarikan diri ke Kota Padang. Kota Padang, Sumatera Barat ya. Betul. Nah, ini dramanya banyak banget nih kayaknya nih. Ya, dia dibawa KPK segala macam. Nah, kalau sebelum itu mau lebih jelas sih, kita langsung aja kita lihat. Katanya dia pakai rompi polisi kan? Katanya, tapi kan kita lihat dulu videonya. Kalau bisa sampai menyamar-nyamar gitu ya, kenapa ya? Kenapa gitu? Karena dia panik katanya. Panik. Kok ada lagunya begitu ya? Kocak banget. Udah ya? Iya bener. Gue kira polisi beneran ya? Iya. Gue kira polisi beneran. Dikira polisi yang naik. Ternyata itu adalah Gubernur Bengkulu ya, si Rohidin, yang dikasih rompi polisi oleh para personel KPK supaya katanya pendukungnya nggak mengamuk nih yang sudah berkumpul begitu banyak di depan Mapolres Bengkulu. Ya berarti ini buat mengelabui massa yang sudah berkumpul ini, biar tidak dihalang-halangi nih proses penangkapannya nih. Nah, kocak sih ini. Iya, karena isu yang beredar katanya ini sebenarnya upaya kriminalisasi kepada Rohidin ini, karena beliau ini kan mencalonkan lagi menjadi gubernur pada pilkada berikut nih yang jatuh hari Rabu besok. Pas Nyalonin banget lagi ya. dia jadi gubernur. Pas banget ya, ini memang ada, jadi dengar-dengar kasusnya ini dia pemerasan bukan? Iya, katanya dia diduga melakukan pemerasan kepada
kepala dinas yang ada di gubernur yang ada di Provinsi Bengkulu supaya memberikan sejumlah uang untuk membiayai dana pilkada beliau nih. Dana kampanye bukan? Dana kampanye. Berapa hari lagi pilkada nih? Iya. Hari Rabu ya. Masalahnya merasa sampai miliaran. Nah, Kalau enggak dicopot dari jabatannya itu kepala dinas. kalau nggak setor, lu bakal kalau nggak dipecat dimutasi. Iya. Ntar jadi PNS biasa di pojok kanan. Nangis ya kan dalam ember. Gimana komentar netizen? Nah, kita langsung Nggak lihat. basah lagi. Dari Ceta 5380, kenapa nggak pakai baju badut aja? Kasihan banyak volunteer kena tanya. Nah, ini dia nih. Instansi terkait bisa jadi korban juga. Kenapa harus pakai baju polantas? Kenapa nggak pakai karung aja? Iya. Sebenarnya sih Bapak Polantas ini nggak kena getahnya. Terus Ini cuman upaya mengelabui simpatisan dari Rohidin ini kan. iya supaya itu tadi supaya yang nggak kayak gitu ngamuk. supaya nggak ngamuk dia, tapi tetap juga ditangkap karena ya kesalahan tetap kesalahan, hukum harus ditegakkan seadil-adilnya gitu. Iya, dia melalui sekdanya minta uang ke kepala dinas. Next dari silakan bro. Biadi underscore Aziz. Pendukungnya kok nggak bisa sadar? Jangan kan pendukungnya, gua aja nggak sadar ngeliat videonya. Karena pakai bajunya lengkap banget ya, Lengkap terus dia banget pakai ya. masker. Iya, udah kayak polisi. Tapi kan heran aja kalau polisi bisa begitu ya. Sebenarnya kalau pendukungnya ini udah tahu sebenarnya, cuman ya pura-pura nggak tahu aja mungkin ya. Soalnya pernah terjadi kayak begini, KPK OTT, cuman gagal ditangkap karena pendukungnya mengamuk, pernah terjadi. Nggak jadi ditangkap ya? Nggak jadi ditangkap di daerah Maluku. Daerah Maluku ya. Oke, next ke komentar selanjutnya dari Neza underscore 4.20. Mencoreng nama institusi nggak sih? Enggak sih, karena dia kan nggak menyalahgunakan atribut kepolisian tersebut. Iya, Kalau dia misalnya hanya kan menggunakan untuk kedok aja. upaya penyelamatan Iya, diri kan. supaya gampang dibawa ke Jakartanya. Nah. Karena pernah terjadi kan. Kalau nggak bisa Supaya dibawa ke KPK-nya mereka nggak digagalkan betul. gitu. Supaya lancar lah. Kalau begini jadi diangkat bisa ikut pilkada nggak? Ya sepertinya nggak bisa sih dia lanjutin jadi cagup karena kan udah jadi tersangka kan. Tersangka udah pasti gugur dia. Udah pasti gugur ya, nggak bisa ikut ya, sayang sekali ya. Nah tapi ini jadi pelajaran buat pemirsa semua bahwa kita tuh memang harus hidupnya lurus-lurus aja lah, jangan banyak. Kalau emang nggak punya duit buat jadi calon gubernur, ya mendingan jadi pejabat lain lah atau jadi kiai gitu kan. Jadi ustadz ya. Yang nggak butuh biaya dana kampanye ya kan. Betul. Jadi ustadz lebih bagus lagi. Iya, nah, gue mau lanjut ke berita selanjutnya. Oh silakan, lanjutkan. Oke. Berita selanjutnya nih di daerah mana nih? Iya. Di daerah Bintaro ya. Iya, daerah Bintaro nih. Ada motor listrik yang terobos banjir nih. Nah, kabarnya motor listrik ini menerobos banjir yang begitu Viral. Jadi motor-motor yang lain pada mati, ini maju terus pantang mundur. Padahal airnya udah tinggi kan? Airnya udah tinggi. Kenapa bisa nggak mogok? Kita saksikan langsung ke videonya. Wih, banyak orang mandi. Anak-anaknya di KRL nih. Wih, ini dia nih. Ya, terlihat memang di situ kita melihat bahwa ini memang motor listrik ya. Kenapa? Karena platnya warna biru. Dan sepertinya merek dari P yang gue lihat. Tahu aja. Kang Bengkel. Gue sempat lihat-lihat juga kecanggihan motor ini ya. Oke, itulah dia tadi video dari Bintaro dengan motor listriknya yang menghebohkan ya, menerobos banjir ya. Sebenarnya banjirnya nggak tinggi-tinggi banget, cuman kalau motor biasa sih udah mogok ya. Iya, ini kan video diambil dari seorang penumpang KRL yang komuter yang kebetulan lagi lewat di daerah Bintaro dan ternyata memang lagi banjir ya kan, ibu kota juga dan daerah-daerah lain lagi curah hujan lagi cukup tinggi ya akhir-akhir ini Tinggi ya. betul, ketika udah masuk ke bulan-bulan Desember ya, bulan-bulan curah hujan yang tinggi ya. Tapi Dan yang banyak genangan di mana-mana kayak ini kan. genangan. Ini genangan apa banjir kok begini? Banjir bos. Banjir katanya ya. Banjir. Ini kalau motor skuter biasa atau motor bebek
Heeh. biasanya sih udah nyerah nih ya. Udah mati nyerah, businya udah nih. mati businya. Tapi kalau motor listrik nggak pakai busi, dia pakai controller yang langsung menyambung ke baterai. Oh. Dan di dalam komponen baterai dia FYI nih ya, FYI, FYI. For your information, bahwa kalau misalkan motor listrik ini memang desain untuk sistem komponen baterainya itu didesain dengan kedap-kedapnya, kedap air, kedap ini. Tapi kalau sudah sekali kena, ganti baterainya mahal, bos. Oh begitu. Ganti baterainya mahal. Jadi ini motor listrik jadi solusi nih ya, pengganti kendaraan konvensional di saat lagi musim banjir penghujan kayak begini nih. Bahaya juga, bos. Bahaya tetap waspada ya. Bahaya. Jangan. Ini bukan peruntukannya di air. Kalau mau pakai di air, pakai jet ski aja. Kalau motor ya buat di jalan ya, buat di darat ya. Jangan dicontoh ya yang seperti ini, Oh, karena jangan berbahaya. dicontoh ya? Berbahaya karena kalau konsleting bisa berakibat fatal. Iya betul. Itu juga. kesetrum, bos. Setrum ya. Kesetrum tegangan. Tapi setrumnya kencang nggak? Apa modelnya kayak orang zaman dulu tuh suka nyetor ikan pakai aki mobil kan? Kadang-kadang nyetrum juga, soalnya gue pernah juga nyobain kan. Nyetrum ikan pakai aki mobil gitu. Lu setrum diri lu sendiri. Kaget dikit-dikit aja. Gitu. Setrum diri lu sendiri. Enggak, kita kalau bisinya agak terlalu dekat, nyetrum. Setrum ya. Kan cuman nggak begitu Nggak kencang. begitu kencang ya. Tapi kalau untuk ikan sih ya. Ikannya cuma setrum ini, celeng-celeng ya. aja gitu. Kalau untuk manusia ya lumayan shock terapi juga. Dan banjir ya susah banget ya. Tapi jangan dicontoh ya pemirsa ya. Yang seperti ini tidak baik karena gunakanlah kendaraan sesuai dengan peruntukannya. Kebutuhannya. Jadi kalau di air jangan pakai motor listrik, Jangan pakai motor listrik, pakai jet ski. pakai sampan lah. Wah, Sapan. tinggal dayung. Gitu. Mending naik kapal. Oke, kita langsung lihat komentar dari netizen. Dari Alusta Jabar. Endingnya nangis ganti baterai mahal banget rasanya. Bener kan? Wah Gua betul juga sih. Ini tahu banget nih si Alusta Ya. Jabar. Jangan ini pernah jadi korban ganti baterai. Kalau misalkan motor listrik sebelum dia marketingnya begitu, lu ganti baterai mahal, makanya baterainya digaransi. Jadi motor listrik itu yang mahal baterainya ya? Baterainya tuh sebenarnya ada disewa, ada yang beli langsung. Oh gitu. Begitu. Meskipun kita beli unitnya, tapi baterai kita sebenarnya bukan punya kita gitu. Bukan punya kita. Oh begitu. Itu bisa sewa dan ya kita bisa beli sekali. Nggak, biasanya kalau beli motor listrik nggak langsung beli sama baterainya. baterainya. Lu beli atau mau sewa gitu. Dia mahalnya sama kayak harga mesin gitu. Lebih mahal baterai sih. Dan baterai itu mahal. Gue juga nggak tahu harganya berapa karena gue belum pernah punya. Tapi ya dengar-dengar memang mahal. Iya. Oke, next ada dari Bihong Koiza. Kok nggak kesetrum ya kata si Bihong? Ya bisa kesetrum kalau kena komponen yang fatal. Tapi karena dirancang komponennya ini kedap dari air, ya makanya aman. Jadi begitulah menurut pengamat transportasi kita Bapak Ronald Bastian. Cuman membaca-baca ya. Ya. Padahal gue juga nggak punya motor listrik ya. Karena mungkin motornya masih baru, jadi masih kedap bahan-bahannya. Tapi tetap hati-hati, resiko kesetrum masih ada ya. Pasti ada lah. Oke, next dari Bud titik I Mulyana 007. Sistem kelistrikan mobil atau motor listrik itu tertutup jadi aman melewati banjir. Betul sih kata si Bud ini. Tapi sekali lagi tadi kata Bapak pengamat transportasi kita Bung Ronald Bastian bahwa segala kemungkinan tetap ada karena bukan peruntukannya di air. Betul. Gunakanlah kendaraan sesuai dengan peruntukannya, bro. Iya. Kalau di darat ya di darat. Kalau di laut pakai jet ski. Betul sekali Bung Ronald. Oke, itulah dia tadi 3 video viral yang telah kita bawakan pada siang hari ini. Jangan lupa ngasih komentar kalian di kolom komentar kita di One Zone TV. Dan juga update terus berita-berita terbaru di lbj.xyzonemedia.com. Dan jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng di One Zone TV, YouTube channel kita, YouTube kesayangan kita semua. Ya, sampai sudah video kita pada hari ini. Gua Ronald Bastian pamit undur diri dan Gua Sandi Mas pamit undur diri juga. sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum.